Perkenalkan, saya Heru Setiawan. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan bagaimana cara membuat pivot tabel. Nah, pada kesempatan kali ini pivot tabel akan mencoba mengelompokkan data-data PKM UNY tahun usulan 2015-2016. Nah, pertama kita akan mencoba mendownload datanya terlebih dahulu, yaitu dengan mengakses web Simultapmas.Dikti. Nah, di sini kita login sebagai operator perguruan tinggi. Masukkan username, kemudian password, pilih jenis hibahnya. Kita akan membuat jenis hibah program kreativitas mahasiswa. Kemudian ini untuk keamanan. Klik login. Nah, kemudian pilih daftar usulan. Daftar usulan, skimnya semua PKM, tahun anggarannya semua angkatan. Nah, ini juga pilih semua. Akan menunggu atau loading beberapa saat karena memang datanya cukup besar. Setelah datanya dapat di load semua, maka kita akan mengunduhnya. Klik unduh. Nah, tunggu beberapa saat hingga file berhasil terunduh. Nah, kita akan membuka file yang telah terunduh. Klik file dalam bentuk format Excel. Nah, di sini ada banyak sekali data-data usulan. Kita rapikan terlebih dahulu agar mudah dibaca datanya. Nah, ini. Jadi setelah kita punya data ini, selanjutnya bagaimana cara mengelompokkan data-data berdasarkan program studi ataupun fakultas dan juga jenis PKM-nya. Nah, kita akan menyeleksi beberapa data yang tidak dibutuhkan. Kita butuh NIM, nama, program studi. Judul kita hilangkan saja. Klik kanan, kemudian klik delete. Kemudian nah ini juga tahun usulan. Nah, semua ini tidak dibutuhkan. Delete. Nah, akhirnya kita mendapatkan beberapa kolom saja. Ada NIM, nama, program studi, skim PKM. Nah, itu saja. Angkatan juga akan kita hapus. Nah, kemudian kita akan mengelompokkan berdasarkan fakultas. Nah, kita dapat mengetahui fakultas dengan cara melihat kombinasi NIM, yaitu digit ketiganya. Kita tambahkan dulu di sini sebuah kolom untuk fakultas. Klik insert. Nah, di sini kita ketikkan fakultas. Kita lihat kodenya seperti ini. Jika digit ketiga dari NIM angka 1, maka FIP. Digit ketiga angka 2, maka FBS, dan seterusnya sampai dengan FE. Maka kita membutuhkan sebuah operasi logika percabangan if. Seperti ini rumusnya. If jika 1, maka FIP. Kita lanjutkan lagi. Ini kita ngambil digit ketiga. Nah, kita
kita sudah selesai mengelompokkan fakultasnya. Kita lihat ini 3 berarti MIPA, FIP, MIPA, dan seterusnya sampai dengan data yang paling bawah. Ada sekitar 700-an data. Nah, dengan data sebanyak ini kita tentunya kesulitan, sehingga membutuhkan sebuah fitur namanya pivot table untuk mengelompokkan tiap fakultas dan juga tiap skim PKM. Nah, kita klik insert, kemudian pivot table. Nah, di sini pertama kita memilih range-nya, yaitu sebanyak data yang kita punya tadi ada 700-an. Kemudian pivot table tadi tujuannya ke mana? Apakah ke worksheet baru, apa ke exciting? Kita memilih worksheet baru saja sehingga nanti akan ditambahkan sebuah sheet baru. Klik OK. Nah, akan ada sheet baru, sheet 1 namanya. Kemudian kita lihat di area sini ada beberapa kotak, ada 4 kotak. Pertama yaitu drop filter, drop kolom. Jadi nanti akan ada kolom-kolom ditampilkan di kotak kolom ini. Di sebelah kiri ada drop row, yaitu nanti baris akan ditampilkan di sini. Kemudian di sini adalah isinya value-nya. Nah, di sebelah kanan ini pengaturan inti dari pivot table. Karena kita akan mengelompokkan berdasar fakultas dan skim PKM, maka pertama kita melakukan drag and drop skim PKM terlebih dahulu ke kolom. Nah, sudah kita masukkan atau ke sini juga bisa. Nah, seperti ini hasilnya. Jika ini di row, kalau di kolom seperti ini. Misalnya di kolom saja. Kemudian berdasarkan fakultas sehingga kita memilih fakultas. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Kita rapikan sedikit untuk mendapatkan tampilan yang lebih bagus. Nah, seperti ini. Kemudian isinya itu yaitu harusnya jumlah FVS berapa yang mengajukan PKM Karsa Cipta misalnya. Berarti kita membutuhkan NIM, yaitu yang menggambarkan mahasiswa. Nah, ini sudah selesai. Kita rapikan lagi sehingga didapatkan hasil seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi di row kita punya fakultas, di kolom kita punya skim, kemudian value ini jumlah mahasiswanya. Kenapa bisa ada angka-angka seperti ini? Jadi gini, value, kita klik value setting. Nah, di sini kita menggunakan rumus count sehingga akan didapatkan berapa mahasiswa FBS yang mengajukan PKM Karsa Cipta. Ternyata ada 7. FE yang mengajukan PKM Karsa Cipta ada 7, seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada grand totalnya. Ini total untuk PKM, untuk FBS dan seterusnya. Total di UNIF ada 749 proposal masuk. Sehingga kita lebih dimudahkan dengan fitur ini. Tidak perlu repot-repot menghitung manual, tinggal klik dan klik sehingga didapatkan hasil pengelompokan berdasarkan fakultas dan skim PKM. Nah, itulah yang dinamakan dengan pivot table. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.